Saya pernah mengalami KDRT dan saya tidak. Tapi saya tidak mau ikut campur urusan orang. Dengan Lesti aja saya tidak mau tahu, dalam hati saya nggak mau tahu urusan dia kalau maksudnya berjalan dengan lancar. Pertama awalnya ya, dan ya intinya kan semuanya harus pakai bukti ya, kita bicara itu harus pakai bukti, jangan ikut-ikutan. Jadi ya dia tidak bisa membuktikan, ya sudah gitu. Kalau mau proses mau dilanjutkan ya berarti 4 tahun 5 tahun. Kalau maunya gimana? Dan dia ya dengan berkaca-kaca ya minta maaf bla 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 dan yang lain-lain, bahwa begini begitu begini. Maksud saya tuh gimana ya? Males ya kalau kita itu kemarin bisa lantang, bisa ngatain saya yang gimana-gimana, tapi ketika ketemu sama saya begini. Serba repot, nanti kalau misalkan saya tidak melaporkan dia tantangin saya, pasalnya mana, tidak ada orang yang bisa memenjarakan saya, bla 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 bla, ngatain saya gini gitu, sampai foto saya jadi satu sama dibanding-bandingkan sama anak didik saya gitu, ibaratnya aku ibunya loh, dari usia juga udah jauh beda gitu kan, dari pengalaman juga jauh berbeda, dibanding-bandingkan, dibikin adu domba gitu kan nggak baik. Ayo saya tunggu di polisi gini. Ya, akhirnya saya ketemu sama beliaunya, nanti udah ketemu sama beliaunya dia minta maaf, ngefans, dan ini udah yang kesekian kali terjadi di saya lagi gitu. Jadi repot kalau nggak dipenjarain, nanti malah keenakan. Kalau misalkan dipenjarain nanti orang bilang saya nggak punya hati. Tapi setiap hari kalau misalkan teman-teman punya TikTok, saya kan nggak follow dia, dikit-dikit masuk aja ke beranda, masuk lagi. Saya tuh sampai akhirnya saya blok gitu biar nggak masuk terus gitu. Tapi saya blok orang-orang lain yang bela saya juga banyak. Masuklah bicara tentang dia. Jadi aduh kayaknya memang harus dipanggil gitu. Alasannya saya tidak boleh berbicara KDRT. Alasannya karena dia pernah mengalami KDRT dan dia masih mempertahankan rumah tangganya. Saya bilang, saya pernah mengalami KDRT dan saya tidak. Tapi saya tidak mau ikut campur urusan orang. Dengan Lesti aja saya tidak mau tahu, dalam hati saya nggak mau tahu urusan dia. Dia kalau dia mau kembali urusan dia, mana pernah. Mungkin kalau teman-teman lihat statement ini, nggak ada. Tapi kalau saya, kan saya selalu bilang, kalau saya tuh menceritakan saya gitu. Saya yang nggak mau bertahan. Jadi saya akhirnya mengedukasi bahwa KDRT itu tidak diperbolehkan dalam rumah tangga. Mungkin sekarang, jadi kalau dibilang KDRT itu pribadi, salah. KDRT itu masalah kita bersama. Awalnya jangan ini pribadi, diam-diam tiba-tiba ketahuan entah suaminya meninggal, entah istrinya yang meninggal, entah anaknya, dan itu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Akhirnya mau nggak mau saya edukasi seperti itu. Jadi saya punya hak untuk berbicara tentang KDRT. Kenapa kamu harus marah sama saya? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Dan kenapa ini mandul sendiri tadi? Nah, saya bilang, ibu bilang saya mandul dari mana? Ya aja ya, karena saya nggak punya anak. Terus saya bilang, ibu kalau saya nggak punya anak, alhamdulillah dong. Kalau saya punya anak, bayangin 3 suami, anaknya beda semua, anak sulung semua. Iya kan, kasihan papa pertama, papa kedua, papa ketiga, yang mana bingung anak saya. Alhamdulillah, Allah itu maha baik sama saya. Kenapa ya? Memang karena saya punya, ibaratnya memang memprogram untuk saya tidak punya anak dulu, supaya saya akan punya anak dengan suami yang menurut saya dalam rumah tangga itu tidak toksik. Bukan saya yang tahu rumah tangga saya seperti apa. Dan dia juga bilang bahwa perempuan tidak baik karena saya menikah berkali-kali, ya kan? Jadi bukan janda terhormat. Saya bilang sama dia, saya janda terhormat dong bu. Kan saya bercerai, saya bukan selingkuh loh. Saya bercerai juga masalah KDRT. Saya bercerai juga masalah suami saya nipu saya. Jadi kalau misalkan saya bercerai tiga-tiganya ini, kecuali saya selingkuh duluan atau saya KDRT, maksudnya tuh menyiksa suami saya, terus yang ketiga saya mungkin matre ngambilin duit suami saya, mungkin saya tidak pantas bilang saya janda terhormat. Saya bilang gitu.
nggak ada Bu yang kepingin jadi janda. Mungkin ibu sekarang pernikahannya dijaga sama Allah sehingga belum bercerai. Tapi ketika ibu ngatain saya, wanita tidak baik, janda berkali-kali, saya sedih sebagai perempuan. Saya juga kepengen loh menikah sekali sungguh. Yang saya mengutarakan isi hati saya aja tadi. Dan itu semua saya luapin semua tadi. Alhamdulillah saya terima kasih kepada Polres Depok yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membela diri saya terhadap orang yang menurut saya berbicara dari katanya dan ikut-ikutan. Berarti ini kasusnya udah kesimpulannya berakhir damai atau Atau lanjut Atau lanjut. lanjut apa damai mau Udah enggak karena dia udah minta maaf. Dia suaminya pun juga, anak-anaknya pun juga semua. Saya sebagai manusia biasa ya